mendapatkan makanan. Lalu bagaimana masjid ini mendapatkan listrik? Dan pelajaran kita semua ada di YouTube, butuh kepada kuota. Dari mana? Siapa yang ngurusi itu semua? Pengurus atau pembina? Maka ini semuanya kita harus bersyukur kepada Allah. Dan dengan kajian-kajian yang ada di sini, yang karena sistem free of charge, maka semangat mengajar. Justru dengan tidak ada per bulan untuk pengajar, malah pengajar jadi semangat. Iya apa tidak? Kalau ada seperti misalnya di pondok-pondok lain, oh ini untuk ustadz ngajar sebulan 3 juta, ngajarnya sepekan misalnya 5 jam. Ya sudah, 5 jam dia ngajar, sebulan dapat 3 juta. Tapi kalau kita di sini tidak ada apa-apa, maka kita semangat. Karena tidak ada batasan bayaran dan sebagainya. Setiap hari kita belajar. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah nanti kita akan mendapatkan bukti dari samarah, dari buah apa yang kita ada padanya, dengan sistem free of charge dan sistem talaki, yang mana di sini kita memohon kepada Allah agar Allah mudahkan urusan kepada kita. Maka Saleh Ibnu Kaisan tadi katakan rawi yang imam dan dia Al-Madani. Ibnu Shihab ma'ruf, Imam Az-Zuhri. Siapa namanya? Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibnu Shihab Az-Zuhri. Dan di tabaqahnya ada Muhammad Ibnu Muslim juga. Maka kenapa kakeknya yang ketiga kita butuhkan untuk disebutkan Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah? Karena di sana di tabaqah yang keempat ini ada juga Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Tadrus, wa huwa Abu Zubair al-Mudallis alladzi daiman yarwi an Jabir, katsura fi riwayatihi an Jabir. Maka di Sahih Muslim riwayatan Jabir katsir min tariq an Abi Zubair an Jabir. Man huwa Abu Zubair? Ismuhu sawa kama Imam Az-Zuhri. Siapa namanya? Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Imam Az-Zuhri. Adapun Abu Zubair alladzi yarwi an Jabir wa huwa thiqah Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Tadrus, lakin mudallis, wa Ibnu Shihab laisa mudallis. Maka Ibnu Shihab Al-Qurashi Al-Madani haddatsani Anas Ibnu Malik, wa Anas Ibnu Malik Al-Khazraji Al-Madani, yang mana dia seorang sahabi dari Madinah. Wa dalilu dzalik kama jaa fi Muslim an Ummi Anas, lama jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah faqalat Ummu Anas, ya Rasulullah hada unais sagir khudhu liyakhdimaka. Kenapa yakhdimaka? Lam huna lam ta'lil, yakhdimaka fihi an mudmarah wujuban li an yakhdimaka. Maka wahai Rasulullah, ambillah Unais, tasgir dari Anas. Anas yang masih kecil ini disebutkan umurnya 9 tahun, 10 tahun. Liyukhdimak, agar dia itu menjadi khadim lak. Dan Anas Ibnu Malik khadimur Rasulillah. Maka pembantu yang sangat mulia, sebaik-baiknya pembantu adalah Anas Ibnu Malik. Maka predikatnya meskipun pembantu, tetapi dia mulia daripada para pembantu-pembantu, terutama perempuan yang berada di rumah. Maka dari segi nama saja memprihatinkan. PRT, pembantu rumah tangga, ikhtilat dengan tuannya dan anak-anak dari rumah yang dia diam padanya, alhasil menghinakan. Namun khadimur Rasul
dan ini laqabnya Anas, pembantu Nabi, ini adalah predikat yang mulia. Dan Anas bin Malik daliluhu adalah huwa Khazraji al-Madani. Dan telah kita lewati di pelajaran yang lalu dan tidak usah diulang bahwa dia akhirnya didoakan oleh Nabi setelah permintaan ibunya, ambillah dia sebagai pembantu namun doakan dia. Akhirnya didoakan, Allahumma katsir amwalah wa auladah wa fi riwayah wa tawil umrah. Maka wahai Anas, engkau dibanyakkan hartanya dan diberikan anak yang banyak dan dipanjangkan umurnya. Maka di riwayat Muslim, Anas ibnu Malik dari riwayat Humaid at-Tawil meriwayatkan, qala Humaid at-Tawil, Anas umruhu mi'ah ila sanah. Maka dari doa Nabi, Anas umruhu 99 tahun, mi'ah ila sanah. Faqala Anas, wallahi inna amwali lakathir. Maka demi Allah hartaku melimpah ruah. Jadi miliunernya sahabat. Kenapa? Dari doa Nabi. Maka dia sengaja membeberkan ini karena agar doa Nabi itu mustajab padanya. Itu maknanya. Wa inna walad wa auladi mi'ah wa isrun. Sufalan Anas ibnu Malik indahu walad wa waladuh 120, maknanya anak dan cucu. Wa umruhu tis'un, usianya 99 tahun, anaknya 120. Bagaimana ini? Menandakan banyaknya pabrik-pabrik, banyaknya istri-istri. Istrinya 4, maka setiap istri pabriknya mempunyai banyak anak. Hal yakfi ida arba zaujah mi'ah wa isrun yakfi aula? 120 dibagi 4 berapa? Satu istri 30 anak. Cukup apa tidak? Adahir aido minas sabaya wa kadalik minal mamalik, dari budak-budak beliannya dan dari juga mendapatkan perempuan-perempuan tawanan perang dinamakan sabaya. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW masih ada di zamannya dulu perbudakan, seperti Bilal dari budak, dan banyak dari para sahabat yang kecil pun masih mempunyai budak, seperti Ikrimah maula Ibni Abbas. Maula Ibni Abbas yang membebaskan. Idan min zaman Ibni Abbas masih ada perbudakan. Dan juga Abdullah ibnu Umar, indahu Nafi' maula ibnu Umar, nisbah ila ibnu Umar, yang membebaskan ibnu Umar. Idan al-mamalik, perempuan-perempuan budak bisa dinikahi dan tidak masuk kepada kuota istri yang harus 4. Paham telan? Idan al-arba'ah fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. 4 ini kuota asli resmi arba'ah. Walakin mamalik la laisat resmi. Maknanya idza kana huwa indahu arba' zaujah la ba'sa an yatazawwaj bil mamalik, dengan budak-budak perempuannya. Ada 10 budak perempuan ditambah 4 istri, arba'ata asr, ma fi syai'. Summa yuqamul jihad, dibangun jihad. Wa faza anil jihad, hasalat sabaya kam salasa, ada 17 istri. Maka yang resmi 4. Hada ladzi jawaz arba'ah. Walakin baqiya salasata asr min ain minas sabaya wa minal mamalik fahakadha adh-dhahir. Fa kaifa Anas umruhu 99, umurnya 99 tahun, walahu walad wal aulad mi'ah wa isrun. Adh-dhahir min hadha wallahu a'lam. Idan Anas ibnu Malik qad intahaina. Berkata Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam arsala ilal ansar fajama'ahum fi qubbatin
Wa qala lahum isbiru hatta talqallaha wa rasulah fa inni alal haud. Maka maknanya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Anas ibnu Malik kepada Al-Ansar agar mengumpulkan Al-Ansar fi kubbah. Wa makna kubbah kamal khaymah. Wa qala, maka Nabi menasihati dan memberikan mau'izah. Wa qala lahum isbiru, agar kalian semua bersabar, sabar fil Islam wa fil istiqamah hatta talqallah, sampai kalian bertemu kepada Allah, wa rasulah, dan bertemu dengan Rasul. Fa ini alal haud, dan aku menunggu kalian di haud. Idan aina wajhu dalalah hadal hadis fi kitab tauhid wa khasatan fil mabhath ru'yatillah. Aina wajhu dalalah? Al-jawab hatta talqallaha. Maka sabarlah kalian dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan kesengsaraan, terutama di zaman pertama Islam. Kaum muslimin al-aghlab alal faqr. Wa thaniyan ma'ahum adu kufar Quraisy wa ghair haula minal Arab. Idan hayatuhum ma'an nabi alal faqr wa alal harb, huruf, jihad, pertempuran. Tidak ada seperti di zaman sekarang al-muslimun ala rahah. Ma'ahum tijarah sawit, ada yang mempunyai pohon sawit, ada yang mempunyai pohon karet, tinggal nunggu di rumah, berhektar-hektar tanah, menghasilkan uang, wassalah birahah, yamsi ilal masjid 5 menit, salat berjamaah, pulang lagi, dapat rezeki dari sawitnya, hidup nikmat. Muslimun fi hada zaman nikmat. Wa kadzalika nahnu alhamdulillah naskur rabbana. Kita ada masjid, salat berjamaah, mengajar, kemudian kembali ke rumah, istri sudah menyiapkan makanan, tinggal makan, kemudian tidur, dan seterusnya dari siklus yang baik. Lakin fi zamanin nabi, maka sebentar saja dalam keadaan senggang, kelompok kufar mengajak perang lagi, ingin berperang lagi dengan Nabi di perang Uhud karena kekalahan di perang Badr. Kemudian setelah itu rehat sedikit, datang lagi pertempuran, terus menerus pertempuran dan pertempuran. Di fase terutama Madinah setelah perang Badr 2 tahun Hijriah, maka selama 10 tahunan keadaan Nabi berperang, dan di ujungnya perang Fathu Makkah. Akhirnya jatuhlah orang-orang kufar Quraisy. Maka setelah itu rongrongan peperangan sudah mulai reda, kecuali para khalifah di zaman Abu Bakar memerangi al-murtadun, orang-orang yang murtad, mani'uz zakah, harb. Dan begitupun Musailamah al-Kadzab, harb fi zaman Abi Hurairah. Hanya itu saja, sedikit. Wa ba'da dzalik fi zaman Umar fi hurub, lakin Umar radhiyallahu anhu yatawassa, dibuka sayap-sayap Islam ke negara Eropa, ila ila Konstantinopel dan sebagainya. Idan al-hurub fidakal waqt tausi' dakwatul Islam. Amma fi zamani Nabi al-aglab al-faqr wal khauf wal ju'. Fa'ala hada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul isbiru ay istaqimu wastamiru fi taqwa was-sabr wasta'inu bis-sabri was-salah hatta talqau Allah. Ma'irat talqau asluhu talqauna, walakin hatta min nawasib al-mudhari'
maka talqau fi'lun mudhari' mansub bi hatta wa alamatu nasbihi madza hadfun nun. Talqauna asluhu marfu wal mansub bi hatta idan talqau bi hadfin nun. Hatta talqaulaha, isbiru sampai kalian bertemu dengan Allah. Aina wajhu dalalah? Hada huwa, hada syahiduna, ini dia syahidnya. Taib, hatta talqaullah, aina dalil ala annana sanara rabbana? Karena kitab tauhid al-an al-mabhath ru'yatillah kama marra ma'ana fil ahadits as-sabiq an Abi Hurairah qabla hada wa qabla hada Abu Sa'id al-Khudri kulluhum yarwun ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah? Na'am. Hal tudaruna bi ru'yatil qamar wasyams? Fa innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar wasyams. Maka hadis ini telah kita lewati fi ru'yatillah. Al-an aina wajhu dalalah? Hatta talqallaha, sampai kalian bertemu dengan Allah. Lalu bagaimana gambarannya, wajah dalalahnya, wajah pendalilannya? Kama qala Imam Ibnu Taimiyah fi Majmu' al-Fatawa, amma kalimat al-liqa di Al-Qur'an atau di sunnah, kullu kalimat al-liqa fil Qur'an wa sunnah faqad fasarahu ta'ifah minas salaf wal khalaf bima yatadamman al-mu'ayanah wal musyahadah